Salam saudara-saudara, selamat bertemu kembali dengan kami Good News TV. Bagi saudara yang belum subscribe, mohon untuk subscribe, like, dan komen untuk mendukung pelayanan ini. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa, terangilah hati dan pikiran kami untuk kami boleh memahami kebenaran-Mu dan mampukan kami juga melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu kita hari ini 16 Agustus 2020 terambil dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pada pasal yang ke-8 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, di sana disebutkan pengharapan anak-anak Allah. Saya bacakan kepada kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang memiliki hati manurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, besok kita akan merayakan kemerdekaan kita, kemerdekaan secara berbangsa, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Saudara-saudara, para pendiri bangsa telah menyatakan dalam preambul undang-undang kita bahwa kemerdekaan yang kita miliki disebut adalah karena karunia Allah, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa.
dan didorong oleh keinginan luhur dan selanjutnya. Maka kemerdekaan di Indonesia itu diproklamirkan dengan suatu keyakinan dari awalnya bahwa kemerdekaan itu adalah suatu rahmat, suatu anugerah yang datang dari Allah. Itulah berbicara tentang kemerdekaan secara berbangsa. Lebih lagi secara rohani. Kemerdekaan rohani adalah pemberian Allah, adalah anugerah Allah. Jangankan kemerdekaan rohani, bahkan bangsa ini juga mengakui bahwa kemerdekaan secara berbangsa pun adalah karena anugerah Allah. Saudara-saudara, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema kita, kemerdekaan dari keputusasaan. Kita tahu bahwa menjelang hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-75 ini, masih banyak persoalan yang kita masih rasakan secara berbangsa. Masalah pandemi yang berdampak kepada segala lini kehidupan, mengakibatkan kesulitan yang sangat-sangat luar biasa, yang bukan hanya dirasakan oleh bangsa kita, tapi juga bangsa-bangsa lain. Dan tentunya juga dirasakan anak-anak Tuhan, termasuk saudara dan saya. Dan di tengah situasi seperti ini, saya mau menyampaikan firman Tuhan kepada kita melalui nats ini dengan tema kita, kemerdekaan dari keputusasaan. Di era masa kini, semakin tingginya teknologi, semakin hebatnya kemajuan, tapi semakin banyak juga penyakit. Semakin banyak juga masalah yang ditimbulkan atau pengaruh bahkan dari kemajuan itu sendiri. Dan banyak orang yang berputus asa karena pengalaman-pengalaman yang pahit yang terjadi pada tahun-tahun belakangan ini, khususnya semenjak masa corona ini. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, saya menemukan kata-kata pada bagian ini bahwa segala makhluk mengeluh. Itu yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada bacaan firman Tuhan yang tadi saya bacakan kepada saudara. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Dikatakan bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan dan kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bahkan sejak masa penciptaan, kita boleh melihat bahwa manusia pertama itu menikmati begitu indah, begitu baik. Tapi tidak lama setelah itu, seketika dosa telah masuk, dan seketika dosa itu telah menjalar, menguasai manusia pertama itu, merusak tatanan hidup yang baik itu. Dan sampai juga karena dosa itu menjalar, maka kerusakannya pun menjalar sampai kepada anak cucu manusia pertama itu. Dan mulai saat itulah keluhan-keluhan, kesulitan demi kesulitan yang ditimbulkan oleh dosa dialami oleh anak-anak manusia. Dosa telah membuat manusia mengalami kesulitan yang banyak sekali, dan itu membuat orang mengeluh. Banyak kesulitan, banyak penderitaan yang datang secara silih berganti. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, di bagian ini kita diingatkan oleh firman Tuhan
bahwa kita dimerdekakan dari keputusasaan, dari keluhan, dari penderitaan, dengan kita beriman kepada Tuhan. Ketika firman-Nya menyapa kita sebagaimana siang hari ini, saudara-saudara, kita diingatkan bahwa firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa Allah kita Allah yang sanggup memberikan pertolongannya kepada kita. Kita membaca pada bagian ini, memang kata-kata derita, sia-sia, perbudakan, kebinasaan diucapkan pada bagian ini secara silih berganti, mulai daripada ayat 18, ayat 20, ayat 21, bahkan sampai ayat 22 dikatakan kesakitan. Itulah yang selalu terjadi bagi anak-anak manusia sejak kejatuhan dalam dosa. Terlebih setelah sekarang, saudara yang terkasih nama Tuhan, penderitaan itu, kesulitan itu semakin datang dan semakin banyak lagi kita rasakan. Dan kesulitan, kesia-siaan, pergumulan itu menjadi bagian dari anak-anak manusia. Itu menjadi bagian yang selalu datang menghampiri kehidupan anak-anak manusia di muka bumi ini. Tetapi dalam situasi yang seperti itu, kita memiliki Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan. Memiliki Tuhan yang sanggup memberikan pengharapan kepada kita anak-anak Tuhan. Dan itulah sebabnya, setelah diringkaskan dari bagian ini, Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul perikop bagian ini, pengharapan anak-anak Allah. Bahwa Allah memberikan kemerdekaan bagi orang-orang yang tertindas. Bahwa Allah memberikan kemerdekaan bagi orang-orang yang menderita. Allah memberikan kelegaan bagi orang-orang yang berputus asa. Allah memberikan kelegaan bagi orang-orang yang tiada berpengharapan. Allah memberikan jawaban itu melalui putranya yang sangat mengasihi kita, yang sangat peduli kepada kita semua, saudara yang terkasih nama Tuhan. Bahkan bagian juga dikatakan kepada kita bahwa di dalam segala kesulitan itu, dalam segala situasi dan segala sesuatu yang terjadi, dalam bahasa Rasul Paulus pada ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti Allah turut bekerja dalam penderitaan untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Berarti Allah turut bekerja dalam kesulitan untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Berarti Allah turut bekerja di dalam situasi pandemi ini untuk menjadi kebaikan bagi anak-anaknya. Saudara-saudara, Allah tidak pernah kekurangan cara untuk memberikan pertolongan kepada anak-anaknya. Yang walaupun dikatakan kepada kita bahwa kata-kata derita, penderitaan, kesesakan, kesulitan, perbudakan, itu bahkan terulang-ulang dialami oleh manusia. Bahkan ayat ini mengulang-ulangnya kepada kita. Dan oleh karena itu, semua makhluk merindukan bahwa anak-anak Allah itu dinyatakan. Pengharapan akan pertolongan Tuhan itu dinyatakan bagi kita semua. Dan saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah menjadi pengharapan kita. Sebagaimana kita juga membaca pada ayat 24 ini. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, dalam bahasa kita yang sederhana, surprise. Kalau kita sudah mengetahui dan kita sudah mendapatkan sesuatu, maka kalau itu sesuatu yang surprise, akan membuat sukacita yang sangat luar biasa. Jadi saudara yang terkasih nama Tuhan, kita mengharapkan pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, yang walaupun sampai hari ini belum kita dapat rasakan datang untuk kita nikmati.
Salah satunya kita mengharapkan pandemi ini belum terselesaikan. Tapi belum terselesaikan. Tapi saudara yang terkasih nama Tuhan, jangan berputus asa. Jangan menjadi lemah. Tapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan, Allah kita, Allah yang setia, yang akan memberikan pertolongan dan perlindungannya kepada saudara dan kepada saya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, mari gantungkan harap kita kepada Tuhan. Orang percaya tidak bisa hanya bersangkut paut kepada derita, kepada kesulitannya. Hatinya tidak boleh melekat kepada situasi-situasi yang seperti itu. Tapi hatinya harus melekat bahwa ada Tuhan yang akan memampukan saya melewati semua ini. Kebanyakan orang hanya meratapi diri, seolah-olah tidak ada harapan. Seolah-olah dia melewati menjalani hari-hari hidupnya tanpa pertolongan Tuhan. Seolah-olah tidak ada Tuhan yang menyertainya. Lalu dia terus mengeluh dan mengeluh. Semakin sulit kehidupan, semakin dia mengeluh. Semakin banyak tekanan, semakin dia mengeluh. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, apa yang didapatkan dari semua itu? Tidak ada. Justru yang akan didapatkan, justru melemahkan dia, kelemahan lebih lemah dan lebih lemah. Dan pada akhirnya tidak bisa bangkit lagi, saudara yang terkasih nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, di tengah-tengah pergumulan dunia hari-hari ini, di tengah-tengah kesulitan dunia pada hari-hari, termasuk kesulitan saudara dan saya, maka jangan engkau hanya sibuk melihat kesulitan itu, tapi lihatlah dengan mata rohani kita. Masih ada pengharapan anak-anak Allah, yaitu Allah memulihkan, Allah memberikan pertolongan, bahwa Allah masih mengasihi saudara dan saya, bahwa Allah masih peduli kepada kita semua. Orang-orang percaya harus berpusat kepada menantikan kemurahan Tuhan. Dan dia tidak boleh lemah. Dia harus selalu bergantung kepada Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah kemuliaan Allah itu akan dinyatakan kepada kita dengan kita bergantung dan berharap kepada Tuhan, dengan kita mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita di tengah-tengah masa ini. Saudara, kemerdekaan Republik Indonesia yang kita peringati mulai dari 10 hari terakhir sampai kepada hari ini, besok dan selanjutnya, kita sudah memasang bendera di depan gereja. Kita telah memasang bendera di depan rumah kita untuk menunjukkan kebesaran, untuk menunjukkan kemerdekaan. Itu kita lakukan secara berbangsa, karena kita adalah keluarga masyarakat Indonesia. Dan saudara-saudara, bagaimana kita dapat menunjukkan kemerdekaan kita dari rasa putus asa karena pandemi ini? Sebagai anak-anak Tuhan, maka tinggikanlah Tuhan. Sama seperti engkau meninggikan simbol negara, sama seperti engkau meninggikan bendera merah putih, maka tinggikan Tuhan dalam hidupmu. Jangan tinggikan penderitaan, jangan tinggikan pergumulan, jangan tinggikan kesusahanmu, tapi tinggikanlah Tuhan dengan berkata bahwa Allah sanggup menolong saya, bahwa Allah sanggup menolong kehidupan keluargaku, menolong pelayananku pada hari-hari situasi yang berat ini. Begitulah kita meninggikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih nama Tuhan, biarlah kita merasakan kemenangan di tengah-tengah pandemi ini. Dan saudara, ayat-ayat ini juga berbicara kepada kita bahwa kita harus merdeka dari kesulitan yang kita hadapi. Kita harus menaklukkan keputusasaan yang sedang mencoba mengambil sukacita dan kebahagiaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika orang-orang percaya seperti saudara dan saya memang masih mengalami dampak-dampak kesulitan era global ini, di saat-saat zaman sekarang ini, maka saudara yang terkasih nama Tuhan, nantikanlah kemuliaan Tuhan yang Tuhan janjikan. Saudara-saudara, di dalam rumah saudara
Saya mengharapkan saudara dapat membaca 2 Korintus 14 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Bagaimana kita diminta untuk menantikan kemuliaan Allah, pertolongan Tuhan pada hari yang akan datang, yaitu hari yang akan datang kelak. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kita tahu bahwa tatkala manusia jatuh dalam dosa, dosa telah memperbudaknya, dan dosa itu merasukinya. Bahkan juga sampai di era kita sekarang telah menjalar dan mengakibatkan banyak kerusakan, banyak penderitaan. Tetapi saudara terkasih nama Tuhan, di dalam Kristus kita dimerdekakan. Dan pengaruh-pengaruh buruk dari si jahat yang membuat kita terkadang berputus asa, terkadang merasakan kesulitan, maka saudara terkasih nama Tuhan, taklukkanlah itu dengan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, saya telah mengatakan bahwa semua makhluk mengeluh. Dan seorang percaya pun, saya dan saudara pun, terkadang kita juga merasakan keluhan-keluhan dalam hidup kita. Kita sering mengungkapkannya baik secara langsung maupun hanya menggerutu di hati kita. Sering sekali kita mengeluh. Tapi saudara yang terkasih nama Tuhan, hari ini kita harus menaklukkannya. Kita harus menang bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan kita yang dikatakan pada bagian ini yang telah menerima karunia sulung roh, tapi kita juga terkadang masih mengeluh. Mengapa demikian? Karena kita mengharapkan kemuliaan Allah, rahmat Tuhan. Kita mengharapkan kehidupan rohani, kehidupan surgawi, sementara kita masih di tengah dunia ini. Dan itu adalah satu keharusan. Saudara-saudara, ketika kita membayangkan bagaimana kehidupan rohani di surga, yang dikatakan firman Tuhan yang tidak ada ratap dan juga kertak gigi, yang tidak ada penderitaan, yang tidak ada rasa sakit di sana. Namun tatkala kita di tengah dunia ini, kita diserang berbagai macam penyakit, diserang berbagai macam penderitaan dan kesulitan. Bahkan juga secara tiba-tiba ada virus yang kita tidak tahu datang dari mana asalnya. Kita hanya tahu bahwa tiba-tiba ada di Cina, dan tiba-tiba dari Cina sampai ke Indonesia, yang kita sebut dengan virus corona. Tapi perihal bagaimana dia ada, mengapa tiba-tiba dia ada hidup dan bahkan juga menjadi wabah kepada dunia, itu kita tidak pernah tahu. Saudara-saudara, ternyata banyak kesulitan yang menghampiri manusia, menunjukkan bahwa manusia itu adalah pribadi yang mudah remuk dan redam. Manusia sebagai makhluk yang fana. Kita bukanlah super segala-galanya. Ternyata kita begitu banyak memiliki kekurangan. Bahkan dikatakan bahwa walaupun kita sebagai orang-orang yang telah disebut sebagai karunia sulung roh, yang mengharapkan kesempurnaan, yang mengharapkan kehidupan surgawi di tengah-tengah dunia ini, dan ternyata kita tidak mendapatkannya, dan kita mengeluh. Saudara yang terkasih nama Tuhan, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang kita miliki ini ternyata banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Dan itu sebenarnya harusnya membawa kita kepada kesadaran bahwa aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bahwa aku harus bergantung kepada Tuhan. Bahwa aku harus selalu hidup bersama dengan Tuhan. Bahwa aku tidak bisa hidup dan tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Kelemahan dan kesulitan yang kita boleh rasakan, bahkan sebagai anak-anak Tuhan, itu seharusnya membawa kita untuk kita lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah situasi yang seperti itu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, tatkala kita merenungkan bahwa semua orang masih merasakan penderitaan, bahwa semua makhluk masih merasakan penderitaan di alam ini, apakah dia orang benar ataukah orang yang tidak benar, apakah dia orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bahkan juga orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan,
Ternyata semua masih akan pernah merasakan penderitaan. Ternyata masih pernah akan merasakan keluhan. Ternyata masih pernah akan merasakan keputusasaan. Di tengah-tengah seperti itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Karena hidupmu tatkala engkau bersama dengan Tuhan tidak akan pernah berakhir di dalam penderitaan itu. Karena hidupmu engkau tidak pernah berakhir di dalam kesusahan itu. Kesusahan yang kita alami sekarang itu hanya untuk membawa kita kepada suatu pengharapan yang jauh lebih besar, suatu pengharapan yang jauh lebih indah. Itulah kata firman Tuhan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan nyatakan kelak. Jadi saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, taklukkan keputusasaan dengan percaya bahwa kemuliaan Allah, pemberian Allah, kemurahan Allah yang akan dinyatakan kepada saudara itu jauh lebih indah daripada apa yang sedang terjadi saat-saat ini. Apalagi ketika saat-saat ini pandemi ini merambah sampai ke berbagai macam orang, baik tua maupun muda, bahkan sampai kepada anak-anak. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, baik orang kaya maupun orang yang miskin, baik orang yang berpangkat maupun tidak berpangkat, penguasa, pengusaha, bahkan sampai kelas ekonomi menengah bahkan rendah sekalipun, corona, pandemi ini dapat mengganggu segalanya. Tetapi percayalah kepada Tuhan atas firman Tuhan. Bahkan tatkala kita masih pernah merasakan derita, kesulitan, pergumulan, bahkan mungkin juga karena corona ini kita mendapatkan dampak-dampak yang menyulitkan ekonomi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan melalui hidup kita. Saudara terkasih nama Tuhan, percayalah bahwa kita memiliki pengharapan bahwa penderitaan ini akan berakhir dan nanti suatu saat kita akan melihat kemuliaan Allah dan kita tidak dapat membandingkan penderitaan ini dengan kemuliaan Allah yang hebat itu, saudara terkasih nama Tuhan. Karena Allah menjanjikannya adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar, Allah yang sangat mengasihi saudara dan mengasihi saya, saudara terkasih nama Tuhan. Saudara, dan ingatlah selalu pada apa yang dikatakan firman Tuhan pada bagian ini. Pada ayat 28 dikatakan kepada kita, saudara terkasih nama Tuhan, pada bagian ini kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara terkasih nama Tuhan, terkadang Allah dapat menggunakan hal-hal atau situasi atau masa-masa yang buruk demi kebaikan umatnya, demi kebaikan anak-anaknya. Terkadang Allah dapat melakukan hal-hal yang seperti itu, dan Allah sungguh dapat melakukannya. Percayalah, Tuhan sanggup melakukan yang terbaik bagi kita bahkan dari situasi yang buruk ini. Saudara yang terkasih nama Tuhan, ingat kisah tentang Simpson. Ketika dia harus membunuh singa, lalu kemudian dari singa itu datang lebah yang manis, yang memberikan baginya madu yang sangat manis oleh karena lebah bersarang di sana. Saudara, bahkan kesulitan itu dapat menjadi berkat baginya. Itu hanya ibarat sebuah kiasan saja, saudara terkasih nama Tuhan. Ternyata dari hal-hal yang sulit justru menghasilkan buah yang manis di kemudian hari. Saudara tahu kisah Yusuf, bahwa dia dimasukkan di dalam sumur. Diberitakan kepada ayahnya bahwa dia dimakan binatang buas. Tidak sampai pada saat itu, saudara-saudaranya menjualnya ke Mesir. Tapi apa yang terjadi? Bahwa Tuhan membuat situasi yang buruk itu menjadi suatu kebaikan, bahkan untuk suatu kehidupan suatu bangsa. Saudara, suatu hal yang sangat luar biasa. Melalui penderitaan itu, melalui kesulitan itu, Yusuf menjadi orang kedua terbesar di Mesir. Dan melalui dia juga, melalui situasi itu juga, situasi yang buruk itu, akhirnya dia menjadi penguasa dan juga menyelamatkan banyak orang, juga menyelamatkan saudara-saudaranya. Karena dia yang memerintahkan untuk menyimpan dari hasil panen bangsa Mesir di dalam lumbung untuk dipakai ketika masa panen atau paceklik datang, panen yang gagal. Ketika kemarau datang secara bertahun-tahun, tetapi kebutuhan makanan mereka tercukupkan.
Saudara yang terkasih nama Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya, orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Anda ada orang percaya? Apakah saya orang percaya? Apakah saya adalah orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Jika kita adalah orang yang sudah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka yakinlah kita adalah bagian dari orang-orang yang percaya, bagian dari orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Dan Allah turut menjadikan segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu apapun, baik itu sesuatu yang baik, bahkan juga sesuatu yang buruk, Allah turut bekerja di sana, mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, kita harus merdeka dari keputusasaan karena pandemi ini. Kita harus merdeka dari keputusasaan karena dampak-dampak ekonomi atau dampak kepada usaha kita, pekerjaan kita yang sangat buruk karena pandemi ini, saudara terkasih nama Tuhan. Dengan suatu keyakinan, Allah bekerja mendatangkan kebaikan lewat masa ini, lewat situasi ini. Dengan keyakinan bahwa Allah yang maha baik itu akan menyatakan kemuliaannya. Dan kita tidak dapat membandingkan lagi kemuliaan itu yang akan dinyatakan kepada kita. Tidak dapat kita bandingkan dengan situasi yang kita alami sekarang. Itu jauh lebih indah. Saudara yang terkasih nama Tuhan, biarlah kiranya kita senantiasa selalu bergantung kepada Tuhan. Dan firman Tuhan pada bagian ayat 30 dikatakan kepada kita, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ini menguatkan bagaimana kita harus menaklukkan keputusasaan, yaitu bahwa Tuhan membenarkan kita, yaitu bahwa Tuhan memuliakan kita juga. Allah tidak hanya memerdekakan kita, Allah tidak hanya cukup memberikan kita kemenangan melewati berbagai macam tantangan, termasuk kesusahan, penderitaan, termasuk pada bagian ini keputusasaan, keluhan. Allah memerdekakan kita dari semua itu. Lalu saudara terkasih nama Tuhan, ternyata setelah itu kita diberi kemuliaan. Saudara terkasih nama Tuhan, hiduplah bersama dengan Tuhan. Jangan engkau fokus kepada derita yang sedang terjadi saat ini, tapi fokuslah kepada pertolongan Tuhan. Fokuslah kepada janji Allah yang akan memulihkan. Fokuslah kepada janji firman Tuhan bahwa Dia turut bekerja di masa ini. Dia bukan Allah yang tidur, Dia Allah yang bekerja, Dia Allah yang hidup. Sampai hari ini Dia bekerja. Sampai hari ini, sampai saat ini terus bekerja, berkarya untuk kebaikan saudara dan untuk kebaikan saya. Oleh karena saudara yang terkasih nama Tuhan, jangan mencurigai Allah bahwa Allah tidak peduli. Jangan mencurigai Allah bahwa Allah tidak mau tahu. Tapi Allah saat ini sedang bekerja untuk memberikan engkau kemerdekaan. Merdeka dari keputusasaan, merdeka dari penderitaan ini bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Cintailah Tuhanmu, kasihilah selamamu, dan juga cintailah juga bangsa dan negaramu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Tuhan, kami sering mengeluh karena penderitaan, karena kesulitan, bahkan juga karena dampak pandemi ini. Tapi hari ini Tuhan, kami diingatkan bahwa kami harus merdeka dari keluhan, dari keputusasaan. Kami tidak bisa fokus kepada putus asa. Kami tidak bisa fokus kepada derita. Tapi kami harus fokus kepada Tuhan yang sanggup menolong kami, memerdekakan kami dari penderitaan ini. Terima kasih Bapa. Tolonglah bangsa ini. Tolonglah Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden kami, para menteri, bahkan juga para pemimpin sampai tingkat RT sekalipun. Tolonglah gugus tugas COVID-19 di tingkat pemerintah pusat sampai daerah. Mampukanlah mereka semua untuk melakukan tugas mereka dengan baik, untuk menyelesaikan wabah corona ini sampai kepada dampak-dampaknya. Tolonglah gerejamu, tolonglah anak-anak Tuhan,
Jamah dan berkatilah setiap anak Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia yang mendengarkan khotbah ini dimanapun mereka berada. Kami semua harus merdeka dari keputusasaan, dari pergumulan karena pandemi ini. Tuhan memenangkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati pimpinan sinode kami, Ibu Ketua Umum Sinode, berkati hamba-Mu sebagai Sekretaris Umum, berkati juga rekan-rekan semua termasuk bendahara umum, dan juga staf, sampai kepada para pendeta, sampai dengan jemaat-jemaat yang ada di kota maupun di desa-desa. Berkati semua saudara kami Tuhan, yang mendengarkan bagian khotbah ini, yang sakit biarlah sembuh, yang berkekurangan biarlah mereka mendapatkan kelimpahan, dan yang lemah biarlah mereka mendapatkan kekuatan yang datang dari Tuhan. Jika ada pergumulan, Tuhanlah solusi bagi mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih nama Tuhan, kita jalani kehidupan yang merdeka dari keputusasaan. Jangan lagi berputus asa, karena Engkau punya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepadamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.